누나 저 이제 스톱. 스톱. Siang itu, Munyong datang ke rumah sakit jiwa tempat Gang Tai kerja. Dan Gang Tai bener-bener gak habis pikir dengan apa yang dilakuin Munyong. Gang Tai langsung nyuruh Munyong untuk pergi dari situ. Tapi Munyong gak mau. Dia malah belak-belakan sama Gang Tai kalau dia tuh tertarik sama Gang Tai. Munyong bahkan terobsesi untuk milikin Gang Tai. Tapi anehnya dia nganggep Gang Tai itu kayak barang, kayak semacam tas ataupun mobil yang kalau dia pengen itu harus dimilikin. Dan apapun yang terjadi, dia nggak bakalan nyerah gitu aja untuk ngejar Gang Tai. Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba kepala perawat datang. Kepala perawat minta Munyong untuk nemuin direktur rumah sakit sebagai wali pasien. Karena emang ayahnya Munyong dirawat di situ. Munyong pun langsung nemuin direktur. Dan direktur jelasin tentang keadaan ayahnya Munyong. Tapi Munyong seolah nggak peduli gitu sama ayahnya. 사람들이랑 비슷하네. 굿이라도 한 판 해야 되나? Direktur juga ngasih resep khusus buat ayahnya Munyong. Tapi resep itu bukan berupa obat. Tapi resep itu adalah kelas kelompok untuk belajar seni, memasak, atau yang lainnya. Direktur bahkan minta Munyong untuk ngajar di kelas seni karena emang dia penulis kan. Dan direktur juga ngajuin syarat supaya Munyong ngajakin ayahnya jalan-jalan selama 30 menit. Pas keluar dari ruangan itu, Munyong langsung nyobek selebaran itu. Di situ direktur tahu kalau Munyong itu anak yang liar. Tapi direktur yakin Munyong datang ke situ punya tujuan tertentu dan dia benar-benar mengejar itu. Habis itu Munyong tiba-tiba masuk ke dalam ruangan staf yang ternyata di situ ada Gang Tai yang lagi ganti baju. Munyong pun langsung terkagum-kagum ngelihat perut Gang Tai yang kotak-kotak. Tapi karena ngerasa malu ada Munyong, Gang Tai pun ngusir Munyong. Dan pas mereka berdua di depan pintu, tiba-tiba ada juri yang ngeliatin mereka berdua. Dan juga ada perawat-perawat yang lain. Karena penasaran, juri kemudian tanya gimana bisa Munyong kenal sama Gang Tai. Karena bingung mau jelasinnya, Munyong cuma bilang kalau setiap pertemuan mereka itu selalu dramatis dan menyerempet maut. Selesai ganti baju, Gang Tai langsung mau pulang. Tapi pas di depan rumah sakit, Munyong ngehampirin dia dan ngajakin dia untuk makan. Tapi Gang Tai nggak mau dan malah kayak sok jual mahal gitu. Gara-gara sikapnya Gang Tai, Munyong jadi semakin penasaran sama Gang Tai. Dan untuk kali ini, Munyong bakalan biarin Gang Tai pergi. Tapi lain kali, Munyong mungkin bakalan nyulik dia. Munyong kemudian pergi menempuh perjalanan panjang dan ngelewatin hutan-hutan. Ternyata dia pergi ke kastel terkutuk, yaitu kastel di tengah hutan yang dibangun sama keluarganya Munyong. Tanpa rasa takut, Munyong masuk ke dalam kastel itu dan bahkan tidur di situ. Munyong juga sempat ngeluarin barang yang dia ambil dari ruangan direktur di rumah sakit tadi. Sedangkan Gang Tai tinggal di rumah juri. Sekarang ini dia lagi makan bersama sama juri, ibunya, Sang Tai dan juga Jeso. Dan di situ ibunya juri juga kelihatan banget kalau dia juga suka sama Gang Tai dan pengen Gang Tai jadi mantunya. Gara-gara tidur di kastel mengerikan itu, Munyong akhirnya mimpi buruk. Entah kenapa dia selalu mimpi buruk tentang ibunya. Bangun dari mimpi dia benar-benar ketakutan. Tapi kemudian dia ingat sama omongan Gang Tai yang bilang kalau di saat dia ketakutan atau benar-benar gak bisa mengendalikan diri, dia bisa melakukan teknik butterfly yang bisa nenangin dia. Seketika Munyong pun langsung ngikutin apa yang diajarin sama Gang Tai. Munyong juga langsung ngerasain kehadiran Gang Tai di situ. Rumah sakit jiwa Ok tiba-tiba kedatangan pasien baru yang namanya Kwon Gido. Dia ini adalah anak anggota Dewan Daerah. Sang In yang sekarang ini ada di Seoul benar-benar bingung dengan semua yang terjadi. Gara-gara kejadian waktu itu, Munyong benar-benar diboikot. Bahkan buku-bukunya juga dilarang penjualannya. Dia nelpon Munyong dan berusaha ngebujuk Munyong supaya balik lagi ke Seoul. Dia juga minta Munyong untuk pura-pura nangis di depan wartawan. Dia bahkan udah bikin naskahnya. Tapi kemudian Munyong punya ide.
Munyong bakalan menggunakan ayahnya sebagai alasan di media. Dia mau menyebarkan berita di media kalau sekarang ini Munyong lagi ngerawat ayahnya. 팔 게 없어서 니네 아버지를 파냐? Sedangkan yang anak anggota dewan menderita penyakit manik akut. Dia suka tiba-tiba kepanasan dan telanjang di tempat umum. Maka dari itu, Kwon Gi-do ini dibawa ke rumah sakit jiwa Ok. Gak hanya itu, dia juga berhalusinasi. Tapi dia sadar, akhirnya dia berujung lagi ke rumah sakit jiwa. Tapi berkat bujukan Gang Tae, Kwon Gi-do akhirnya mau untuk ikut konseling. Siang itu Gang Tae nelpon kakaknya. Tapi kakaknya sibuk kerja paruh waktu di kedainya Jae-soo. Dan itu semua dilakuin tanpa sepengetahuan Gang Tae. Tanpa disangka-sangka, Munyong terima tawaran direktur untuk jadi pengajar sastra. 독성과 폭력성을 역설적으로 그린 Abis ngajar, Munyong ngobrol sama Gang Tae. Di depan orang-orang di rumah sakit, Munyong nyeritain tentang mimpinya. Munyong mimpiin Gang Tae lagi dudukin dia di kasur. Saat itu Munyong juga ngerasa nyaman banget dengan kehadiran Gang Tae. Tapi Gang Tae ngerasa risih kan dengan omongan Munyong yang seolah-olah mereka kayak lagi ngobrolin adegan ranjang gitu. Sampai Gang Tae nyuruh dia diem. Karena gak mau ngelanjutin obrolan itu, Gang Tae pun pergi. Tapi tiba-tiba Munyong teriak dan ngajakin Gang Tae untuk tidur bareng. Seketika Gang Tae langsung nyeret Munyong ke tempat lain. Di situ Gang Tae negasin lagi sama Munyong kalau Gang Tae itu nggak punya waktu untuk bermain-main sama Munyong. Tapi Munyong ngerasa sebaliknya. Dia justru mandang Gang Tae sebagai orang yang kesepian. Dia bahkan bilang kalau Gang Tae itu munafik. Selesai percakapan itu, Munyong pun jalan keluar. Di situ Munyong papasan sama ayahnya. Pas ngeliat ayahnya, Munyong teringat lagi saat masa kecilnya dulu. Saat dia pernah dicekik sama ayahnya, dan dia bahkan sempat nyakar tangan ayahnya. Cakaran itu pun bahkan membekas sampai sekarang. Ayahnya juga syok pas ngeliat Munyong dan nunjukin reaksi yang berbeda. Sang Tae tiba-tiba datang ke rumah sakit setelah sebelumnya dia ngehubungin juri. Karena emang telepon Gang Tae nggak bisa ditelepon. Tapi pas ditinggal sebentar aja sama juri, tiba-tiba Sang Tae ngikutin Munyong. Untung aja ada Gang Tae yang nyegah. Sedangkan Munyong dikejar sama seorang perawat gara-gara dia katanya udah janji mau ngajakin ayahnya jalan-jalan. Tapi pas ditanyain soal itu, Munyong rasa nggak pernah janji dan dia langsung pergi gitu aja. Karena udah di rumah sakit, Gang Tae kemudian ngajakin kakaknya untuk ketemu sama direktur Oh Ji-wang. Karena emang selama ini kan kakaknya trauma sama kupu-kupu yang katanya membunuh ibunya. Makanya Sang Tae ikut konseling supaya bisa ngomong soal kupu-kupu itu. Direktur berhasil melakukan pendekatan sama Sang Tae, tapi sayangnya Sang Tae belum ngomong apa-apa soal kupu-kupu. 나비 얘기도 했나요? 나비? Direktur juga kemudian ngasih tugas buat Sang Tae untuk menggambar pemandangan yang ada di luar rumah sakit di tembok rumah sakit. Karena emang Sang Tae hobi banget kan sama gambar. Tapi pas dikasih tugas itu, Sang Tae justru malah minta bayaran sama si direktur. Tapi direktur bilang dia bakalan ngebayar Sang Tae sesuai dengan hasilnya. Alasan Sang Tae jadi mata duitan itu karena dia pengen ngumpulin uang sebanyak 32 juta. Dan uang itu mau dia pakai buat beli mobil kemah. Jadi kapanpun ada kupu-kupu yang dateng, dia nggak perlu lagi pindah-pindah rumah. Gang Tae juga nggak perlu lagi dengerin omelan-omelan dari pemilik rumah. 차도 돈도 다 필요 없어. Siang itu para perawat ngeliat di TV kalau Kwon Man-soo yang sekarang ini ikut pemilu, pengen banget untuk nutup rumah sakit jiwa Ok. Padahal anaknya sendiri dirawat di situ. Dan gak lama kemudian, Kwon Gi-do yang merupakan anaknya Kwon Man-soo tiba-tiba kabur dari rumah sakit. Pas dilihat dari CCTV, ternyata dia ketemu sama Munyong di tengah jalan. Kwon Gi-do yang gila tiba-tiba buka bajunya dan nunjukin burungnya ke Munyong. Tapi reaksi Munyong biasa-biasa aja dan dia bahkan ngatain Kwon Gi-do itu burung kecil. Munyong kemudian nawarin Kwon Gi-do untuk masuk ke mobilnya.
Entah gimana, tiba-tiba Gido ngomong sama Munyong kalau dia pengen pakai celana dalamnya. Karena itu kesadarannya yang terakhir dan dia itu selalu bawa celana dalamnya di kantong. Karena waktu itu bukan shiftnya Gang Tai, pihak rumah sakit ngehubungin Gang Tai soal Gido yang menghilang. Waktu itu Gang Tai lagi naik mobil sama Juri, tiba-tiba dia papasan sama Munyong dan juga Gido. Gang Tai langsung berhenti dan berdiri di tengah jalan buat ngehalangin mobil Munyong. Munyong yang lihat kelakuan Gang Tai bukannya ngurangi kecepatan mobilnya, dia justru malah tambah ngebut. Dan pas udah deket, tiba-tiba dia ngerem. Kali ini Munyong terkesan sama sikapnya Gang Tai. Padahal dulu, waktu Munyong bikin dia takut, Gang Tai itu langsung kabur. Tapi kali ini Gang Tai ngehadapinnya. Meskipun berhenti, bukan berarti Munyong bakalan nyerahin Gido gitu aja. Munyong kemudian bawa Gido pergi naik mobil. Gang Tai pun kemudian ngejar Munyong sama Gido. Hingga akhirnya terjadilah adegan kejar-kejaran mobil. Sekarang ini Kwon Mansu lagi ngadain acara kampanye pemilihannya. Munyong pun berhenti tepat di acara itu. Gido kemudian turun dan dia naik ke panggung. Di situ dia ngungkapin kalau dia namanya adalah Kwon Gido. Dia adalah anak bungsunya Kwon Mansu. Dia juga bilang kalau dia itu adalah pasien gangguan jiwa. Di situ dia ngungkapin semua unek-uneknya selama ini. Ternyata selama ini orang tuanya memperlakukan dia itu beda sama saudara-saudaranya yang lain. Itu semua terjadi karena dia itu bodoh. Dia nggak sepinter kakak-kakaknya dan saudara-saudaranya yang lain. Bahkan setiap kali dia dapat nilai yang jelek, dia selalu dipukulin. Dia selalu diabaikan sama kedua orang tuanya. Dia bener-bener dianggap nggak ada. Dia ngomong pakai mic sambil nangis dan luapin semua kesedihan dia selama ini. Ayahnya yang lihat hal itu pun langsung pingsan seketika. Setelah dia ngeluarin semua unek-uneknya dia pun seneng-seneng teriak-teriak nyanyi-nyanyi di situ. Padahal di situ dia juga mau ditangkap sama tim keamanan. Gang Tai yang lihat tingkahnya Gido pun langsung menghayal jadi Gido. Tanpa dia sadari, dia ngomong sama Munyong, apa perlu dia bermain sama Munyong. 참 잘 논다. 나 그냥 너랑 놀까?